Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi siswa kelas 11 paket C SKB Kota Banjarbaru. Hari ini kita pelajaran seni budaya, yang mana untuk kelas 11 Bapak yang mengajar menyambung Ibu Mira yang sudah mengajarkan sebelumnya. Baik, hari ini kita ke modul 7. Judulnya adalah Aku Calon Aktor. Aktor berarti adalah pemain film ya. Karena kita kemarin belajar tentang teater, jadi masih temanya tentang itu. Jadi modul 7 unit 1 Aku Calon Aktor adalah judul pembelajaran kita pada hari ini. Baik, kita mulai saja pembelajaran hari ini. Kita mulai dari unsur-unsur teater. Jadi teater itu ada unsur-unsur yang membentuknya, terutama yang membentuk dari dalam, yang biasa dalam cerita disebut dengan unsur intrinsik. Yang pertama adalah alur. Alur atau plot itu sama saja. Pengertiannya adalah kronologi rangkaian peristiwa. Jadi nanti rangkaiannya atau alurnya boleh alurnya memakai alur maju, boleh alur mundur, boleh maju mundur atau campuran. Kalau alur maju itu biasa bercerita dari awal 1, 2, 3, 4, 5 selesai. Kalaunya alur mundur itu kita bercerita mulai dari 5 kembali ke 1, 2, 3, 4 ketemu 5 lagi. Jadi ending di awal, ending pula di akhir ketemunya. Kalau campuran, misal kita ambil dari konflik itu biasa nomor 2 kembali ke 1, lalu kedua lagi 3, 4, 5 ending selesai. Itu adalah alur campuran. Jadi yang pertama unsur teater adalah alur, dan alur terbagi kepada 3, alur maju, alur mundur, alur maju mundur atau campuran. Baik, yang kedua strukturnya adalah struktur dramatik. Yang mana struktur dramatik ini juga terbagi lagi pada macam-macamnya, yaitu atau alur tadi ya. Jadi struktur dramatik itu alur cerita dimulai dengan paparan. Jadi struktur dramatiknya dimulai yang pertama adalah paparan. Paparan ini di sini dijelaskan tentang tokoh, siapa tokoh, perwatakan tokoh, itu dipaparkan di bagian ini. Setelah paparan itu kita agak naik sedikit, itu adalah tegangan, di mana di struktur tegangan ini tokoh mendapatkan permasalahan, entah tokoh ini dengan tokoh yang lain atau tokoh bermasalah dengan dirinya sendiri. Kalau bermasalah dengan orang lain ya biasa, itu berantem, ada masalah. Tapi kalau masalah tokoh dengan diri sendiri, itu misalnya tokoh menyesali perbuatannya. Aduh, kenapa aku melakukan ini? Nah, itu kan dia bermasalah dengan dirinya sendiri. Nah, jadi paparan lalu kepada tegangan. Setelah tegangan itu tidak berhenti, kita masih naik, memuncak, namanya puncakan. Atau di istilah cerita, cerpen atau novel namanya adalah klimaks. Di sini kita sebut dengan puncakan. Artinya tegangan tadi memuncak. Kalaunya tegangan itu hanya berhadapan satu lawan satu, berkelahi. Kalaunya puncakan ini dia sudah kepada pedang musuh sudah menempel di leher, tapi belum kena tebas, sudah menempel, tinggal tebas selesai. Itu adalah puncakan, masalah memuncak. Nah, itu sudah habis, lalu turunlah, namanya adalah lerayan. Artinya permasalahan sudah mulai mereda, sudah menurun intensitasnya, panasnya sudah agak dingin. Itu yang keempat. Yang pertama tadi paparan, kedua tegangan, ketiga puncakan, keempat lerayan, yang terakhir adalah penyelesaian. Di sini tokoh bisa menyelesaikan masalahnya sendiri. Nah, itulah 5 struktur yang termasuk dalam struktur dramatika atau struktur yang kedua tadi. Sekarang kita masuk kepada struktur yang ketiga. Setelah alur dramatikal, yang ketiga adalah penokohan. Mesti ada
karena drama itu pasti tokoh. Nah, penokohan ini terbagi kepada 3 jenis. Yang pertama ada antagonis, tokoh jahat, ada protagonis, tokoh baik, ada tritagonis, tokoh penengah tapi cenderung membela yang baik. Supaya nyaman kita menghayalkan, mungkin kenal dengan film Mahabharata ya, anggaplah itu sebuah teater. Maka tokoh antagonisnya adalah Kurawa, tokoh jahatnya. 100 Kurawa itu tokoh jahat. Tokoh baiknya atau protagonisnya adalah Pandawa, 5 Pandawa, Bima, Arjuna dan lain-lain. Sementara tokoh yang penengah, tritagonis adalah Dewa Krishna atau Basudewa. Dia tidak memihak Pandawa, dia tidak memihak Kurawa, dia berdiri di tengah sebagai tokoh tritagonis tapi cenderung membela yang benar. Walaupun dalam perang dia di tengah, dia hanya sebagai kusir, bukan pelaku perang ya, seperti itu. Nah, itu ada contoh penokohan. Yang keempat adalah latar. Latar itu terbagi juga kepada 3. Supaya mudah, ingat aja SWT subhanahu wa ta'ala. SWT subhanahu wa ta'ala. S-nya itu latar suasana, W-nya itu waktu, T-nya tempat. Suasana biasa senang, tegang, sedih, itu adalah latar suasana dalam teater. Kalau waktu, kemarin, apalagi lusa, besok, tahun lalu, setahun kemudian. Nah, itu kan adalah struktur latar waktu. Yang ketiga SWT, T-nya tempat. Tempat gimana? Kan teater kan di panggung. Iya, betul. Tapi panggung itu didesain menggambarkan suasana aslinya. Kalau ini teater memainkan Nabi Nuh, maka mesti dibikin di situ ada kapal besar. Kalau ini teater memerankan Nabi Adam, Iblis dan Siti Hawa, maka di situ mesti ada pohon yang disebut pohon khuldi, yang berbuah khuldi di situ. Walaupun tidak di tempat aslinya, tapi itu panggung ada didesain sedemikian rupa sehingga menyerupai tempat aslinya. Nah, itulah mungkin kamu juga sudah tahu perbedaan teater dengan drama kan? Kalau drama itu pementasannya di mana saja, dia menggambarkan cerita yang ada di masyarakat, sementara teater itu lebih kepada pertunjukan di atas pentas yang mementaskan naskah. Memang drama juga naskah ya, cuma drama itu lebih pada kehidupan sehari-hari, sementara teater ini memerankan yang ada di naskah saja. Dan dia di panggung. Kalau drama kan di mana saja, di panggung juga bisa, tapi dimanapun juga dia bisa seperti itu. Nah, itu adalah unsur-unsur teater. Selanjutnya kita kepada jenis-jenis dialog. Kita ke pengertian dulu, apa itu dialog? Dialog itu adalah pembicaraan minimal 2 orang atau lebih. Drama atau teater itu kan ada naskahnya. Nah, oke, kita hayalkan di depan kita ada naskah. Yang pertama judul teater. Lalu nanti ada paragraf 1. Paragraf 1 ini berupa paragraf atau 2 paragraf. Pertama itu disebut dengan prolog. Itu prolog artinya pengantar. Jadi jenis dialog yang pertama adalah prolog ya. Pengantar. Setelah prolog baru nanti Ahmad titik 2, Budi titik 2, Laila titik 2. Budi berbicara apa? Laila titik 2 berbicara apa? Ahmad titik 2 berbicara apa? Nah, pembicaraan inilah yang disebut dengan dialog. Pembicaraan Ahmad, Budi dan Laila itu dialog. Jadi prolog, lalu nanti dialog. Di akhir ada lagi paragraf terakhir, itu namanya adalah penutup berpesan paragraf. Jadi paragraf pertama adalah prolog, paragraf yang paling bawah adalah epilog. Di tengah-tengah tadi adalah dialog, pembicaraan 2 orang. Tapi ada satu lagi yang disebut dengan monolog. Monolog itu pembicaraan 1 orang. Misalnya tokoh berada di dalam kamar sendirian, berbicara sendirian. Bukan gila, tapi berbicara sendiri, ya. Biasa kita saksikan di sinetron seperti itu. Yang suka sinetron Korea itu ya pasti menemuilah yang namanya dialog, yang namanya monolog. Jadi jenis dialog tadi yang pertama prolog,
dialog percakapan 2 orang, monolog percakapan 1 orang, dan epilog. Supaya gampangnya, prolog pengantar, epilog penutup. Dialog percakapan 2 orang, monolog percakapan 1 orang. Nah, itulah jenis-jenis dialog. Baik, Bapak rasa cukup pelajaran hari ini. Semoga bermanfaat. Sampai ketemu di lain hari. Setelah ini ada evaluasi, silakan dikerjakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.